itu juga terjadi varian. Nah, kalau di tempat kami mengakui bahwa ini adalah yang nulis manusia, tetapi diinspirasikan oleh Tuhan. Sepenuh manusianya ada sisi-sisi kemanusiaan. Misalnya terjadi varian, itu sisi kemanusiaan. Terjadi cacat teks, itu sisi kemanusiaan. Tetapi dalam sisi keilahian, maka memang Allah mewahyukan Alkitab, walaupun di dalam sisi kemanusiaannya ada hal seperti itu, tetapi tetap Allah mewahyukan itu, atau theopneustos itu ya, itu tetap terjadi. Nah, mungkin ketika kita melihat di dalam kitab Ustadz, maaf ya Ustadz, nggak apa-apa ya kita sedikit. Nggak apa-apa. Di situ saya melihat seperti ini Ustadz, bahwa secara total itu memang berasal dari Tuhan. Yang mungkin bagi kami A adalah A, B adalah B. Namun ketika terjadi turun kepada yang disebut sebagai Quran. Nah, di situ terjadi ada varian tekstual, ada varian manuskrip, ada juga ada juga semacam varian ada varian bahkan sampai kepada varian misalnya gini Ustaz, di dalam surat 37 ayat berapa gitu ya. Nah, di dalam punyanya Ibnu Mas'ud itu dikatakan kuning, padahal di dalam Utsman itu putih. Nah, misalnya seperti itu. Ada hal-hal seperti itu. Kemudian juga ketika kita membuka punya Ibnu Mas'ud, itu juga mereka ada perbedaan dengan Ubay bin Ka'ab, sehingga di dalam ekspedisi di Azerbaijan itu juga terjadi ada riwayat mengatakan mereka hampir maksudnya mereka saling mengkafirkan karena bacaannya berbeda. Nah, kita kontraskan dengan Alkitab, memang terjadi varian, tetapi kami mengakui bahwa Alkitab itu sepenuh Allah dan sepenuh manusia. Di dalam kemanusiaannya pasti ada yang namanya lecet, ada namanya kena lapuk waktu misalnya gitu. Tapi di dalam keilahiannya tetap di dalam kelemahan manusia Allah tetap mewahyukan itu. Sementara di dalam saya ulangi lagi ya, maaf Ustaz, dalam kitab Ustaz itu sepenuhnya dari Tuhan. Tetapi begitu sampai kepada manusia mulai muncul varian. Nah, ini yang bagi kami ya gimana Ustaz? Monggo Ustaz, silakan. Tidak wajar gitu ya. Ya kurang lebih gitu. Iya, paham. Jadi gini Mas, memang sesuatu yang akan menjadi tambahan yang bukan datang dari Allah itu merupakan sesuatu yang sakral di dalam Islam. Jadi jangan sampai Al-Quran ini jangankan satu huruf Mas ya, satu titik itu dicari, seumpamanya ada tulisan Bismillah, kemudian di redaksi lain ba-nya gak ada, huruf ba-nya gak ada. Nah, ini akan dicari nanti ini sampai ketemu sanadnya. Sanad itu istilahnya mata rantai periwayatan lah gitu. Dari saya, dari guru saya seperti itu. Nah, itu sesuatu yang sakral sehingga Al-Quran ini tidak mewajarkan ketika ada sesuatu yang berbeda. Tidak dianggap wajar. Kalau di Mas kita barusan dianggap wajar ya, karena 100% manusia, 100% Tuhan. Jadi ketika ada beberapa manuskrip dianggap yang berbeda ya, itu dianggap salah satu mukjizat seperti itu. Di kita enggak gitu. Kalau ada yang berbeda dan dicari itu bukan dari Allah, bukan dari Nabi Muhammad, dan jalurnya ada kepada para sahabat, nah maka ini menjadi sesuatu yang sakral gitu. Makanya dalam sejarah ya, yang ditulis di hadis juga, Allah kepada malaikat Jibril, Jibril kepada Nabi Muhammad, Nabi Muhammad kepada para sahabat, sahabat terus ke kita. Metodenya kan ada dua Mas kalau di kita. Yang pertama manuskrip, yang kedua hafalan. Manuskrip bertentangan dengan hafalan, maka akan dipermasalahkan. Ataupun hafalan bertentangan dengan manuskrip, maka akan dipermasalahkan. Makanya banyak para sahabat yang juga menghafal. Jadi lihat nanti dicek ya dengan hafalan para sahabat sama atau tidak, kok manuskripnya berbeda, maka itu akan dicari
seutuhnya ya, sampai mendalam akan dicari ini benar dari Allah atau bukan, seperti itu. Dan yang dibakar di zaman Sayyidina Utsman itu bukan manuskrip yang datang dari Nabi Muhammad. Karena kalau kita melihat sejarah, itu ketika ya ada salah satu sahabat melapor kepada Sayyidina Utsman bahwa di luar sana banyak orang-orang yang membaca Al-Quran tidak sesuai dengan apa yang dia dengar. Lalu dibuktikan oleh Sayyidina Utsman dan ternyata beneran. Nah, ini yang dibakar sama Sayyidina Utsman, yang gak sama dengan pengajaran Rasulullah. Lalu ada hadis juga dari Al-Hakim Al-Hikam bin Hashim, bahwa ketika ada dua para sahabat sama-sama melantunkan Al-Quran dan tidak sama, akhirnya para sahabat ini, loh kok bacaan saya tidak sama dengan kamu? Akhirnya dilaporkan kepada Rasulullah. Ternyata kata Rasulullah, unzilal Quran ala sab'ati ahruf. Quran itu diturunkan dengan menggunakan 7 dialek ya, menggunakan 7 huruf. Nah, sehingga sampai detik ini kadang saya kalau live Mas ya, ada orang Palestina naik ya. Kemarin juga ada orang Palestina, gara-gara saya naik ke roomnya ex muslim itu, ada orang Palestina naik. Nah, setiap saya live, saya tanyakan ayat-ayat Al-Quran itu, ternyata mereka sama masih gitu. Ada yang Maroko itu masih sama gitu. Sehingga ada istilahnya kalau di pesantren Mas ya, semua pesantren ya di Indonesia itu namanya ilmu qiraah sab'ah ya, cara baca 7 macam seperti itu. Sedangkan waktu saya diskusi sama Mas Erben, dia itu membawa ada macam varian yang sangat banyak itu ya, ada berapa puluh varian. Katanya Muslim hanya cuma punya 7 varian. Ini kok banyak banget. Nah, itu kesalahpahaman Mas Erben dalam menghitung. Contoh Mas ya, PowerPoint yang dibawa Mas Erben antara Imam Asim dan Imam Hafiz itu dihitung 2. Nah, ini lucu kalau dihitung 2 karena mereka guru dan murid, jadi pasti sama ini gitu. Loh, itu kok dihitung 2 Mas Erben gitu. Ternyata Mas Erben belum baca mungkin Imam Hafiz sama Imam Asim ini apakah satu bacaannya dan apakah beda seperti itu. Contohnya tadi seperti kata Mas Jack ya, kalau di Al-Baqarah ada ayat ya, wa mallahu bighafilin amma ta'malun pakai ta. Yang di versi lain wa mallahu bighafilin amma ya'malun pakai iya. Duh, yang satu ta, yang satu iya. Ini mana yang benar? Nah, ternyata setelah dicari sanadnya sama-sama benar. Sama-sama pernah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Kenapa? Yang pertama maknanya sama. Yang pertama ya'malun sama ta'malun pakai iya atau pakai tak maknanya sama. Dan yang kedua arahannya sama kepada Bani Israel saat itu. Allah tidak akan lupa apa yang mereka lakukan. Mereka ini maksudnya Bani Israel. Kita ganti orang kedua. Begitu. Jadi perbedaan yang ada sampai detik ini Mas, tidak ada yang mencolok seperti itu. Mencolok yang satu malaikat Tuhan, yang satu Bani Israel semuanya. Tidak ada yang seperti itu masih. Gitu kira-kira. Mungkin kalau ada bisa dinyolokkan Mas Jack. Oh iya. Mungkin gini Ustaz. Aku sambil jalan ya Ustaz ya. Mungkin nanti kalau ada suara-suara apa? Ini. Jadi misalnya gini Ustaz. Kalau antara kata ganti orang kedua dan ketiga, nah, yang saya tanyakan ini sebenarnya Allah itu mengatakan apa Ustaz? Silakan Ustaz. Gini contohnya ya. Wa mallahu bighafilin amma ya'malun. Allah tidak akan lupa terhadap apa-apa yang dilakukan oleh orang-orang Bani Israel. Pengabaran ya, Allah mengabarkan kepada Nabi Muhammad. Atau wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Allah tidak akan lupa atas apa yang dilakukan oleh kalian semua wahai Bani Yahudi. Kalau Nasrani ini ada tapi lebih sering Yahudi. Seperti itu masjid kita. Jadi tidak berubah maknanya. Maknanya itu tidak berubah gitu. Baik. Berarti ada kemungkinan ketika penyampaian itu ya Ustaz ya, di sini itu Allah itu memiliki 2 suara. Kok 2 suara?
bercabang. Jadi yang satunya kita mungkin maksud saya aku coba membayangkan proses verbatimnya itu ya Ustadz. Proses verbatim itu apa sih? Dikte ya. Nah, dalam proses dikte itu Allah itu mendiktekan yang mana Ustadz? Keduanya atau salah satu dari kedua itu? Keduanya, betul semua. Oh gitu. Jadi Baginda pun menghafal keduanya Ustadz. Wah, kalau Rasulullah bukan hanya 2, ada 7 itu. Oke. Karena gini, kalau misalnya 7, tentu tentu Utsman tidak akan melakukan kodifikasi Ustaz. Nah, maksud saya sudah bilang, Masjid lah, yang tidak diajarkan Rasulullah itu yang dibakar. Yang tidak diajarkan itu bukankah pada waktu itu kan ada sekitar 4 sahabat ya, 4 guru ya kurang lebih ya. Di antaranya Muadz bin Jabal, Ubay bin Ka'ab, dan Ibnu Mas'ud. Sama satu lagi saya lupa ya. Nah, di antara keempat itu yang disebut Sayyid Al-Qurra adalah Ubay bin Ka'ab. Betul ya Ustadz kalau nggak salah? Betul. Ubay bin Ka'ab, Ibnu Mas'ud juga. Iya. Jadi berdasarkan dari data sumber yang mengatakan bahwa ada yang disebut ekspedisi ke Azerbaijan itu antara penghafal Ibnu Mas'ud itu berbeda dengan penghafal Ubay bin Ka'ab. Dan bukan gitu Mas Cita, saya ceritakan ya. Oh silakan. Nah gini, ada 2 surat ya, yang surat itu ada di mushafnya Ubay bin Ka'ab, tapi waktu ada kodifikasi Al-Quran 2 surat itu gak dimasukkan sama Sayyidina Utsman. Nah gitu, ini yang sering ditanyakan ini sama teman-teman. Kemudian muncullah pertanyaan, loh kenapa Ubay bin Ka'ab kan Sayyidul Qurra? Sayyidul Qurra itu tuannya orang yang ahli Al-Quran, gitulah gampangannya. Kok bisa 2 surat dalam mushafnya Ubay bin Ka'ab tidak dimasukkan kepada kodifikasi Al-Quran? Nah itu ternyata sudah dibahas oleh banyak para ulama. Contohnya saya sebutkan satu, seperti Imam As-Suyuti itu menulis kitab khusus membahas 2 surat itu, 2 surat yang gak dimasukkan itu. Surat pertama namanya Al-Hifdu, yang kedua namanya Al-Khul'u. Kitab yang ditulis oleh Imam Suyuti namanya Ithaful Wifdi binabai surayatil khifdi wal khul'i wal hifdi. Di dalamnya diterangkan gini Mas Jekita, kenapa 2 surat ini kok tidak dimasukkan? Karena 2 surat ini sudah dinasakh tulisannya. Nah ini ya teori nasakh nanti ya. Sudah dinasakh tulisannya, tapi bacaannya tetap dihafalkan oleh para sahabat. Jadi dulu sahabat itu semuanya hafal 2 surat itu, dan dibaca pada waktu sholat subuh dulu. Nah tapi karena sudah dinusakh, nusakh itu artinya Allah ada validasi dari Allah bahwa ini sudah tidak dipakai lagi. Loh, kenapa kok bisa tidak dipakai lagi? Nusakh, teori nusakh itu validasinya asli dari Allah. Nabi Muhammad tidak bisa mengatakan ini nasikh dan itu mansukh. Ini dihapus dan ini diadakan, tidak bisa. Kenapa? Karena nusakh ini kalau dianalogikan seperti orang yang minum obat gitu Mas Jek Cita. Orang minum obat itu baik untuk orang yang sakit. Orang selesai minum obat itu baik untuk orang yang sehat. Jadi tidak usah minum obat kalau sehat. Nah, teori nasakh mansukh dianalogikan seperti itu. Makanya itu validasinya langsung dari Allah kalau gitu. Gitu ya. Halo Ustaz.
Suaranya kok kresek-kresek. Iya. Sebentar. Aku posisi di jalan memang. Sebentar. Boleh tahu Ustaz, Imam Suyuti ini mengatakan itu berdasarkan sumber hadis atau berdasarkan berdasarkan apa ya Ustadz? Karena Imam Suyuti, rentang waktu antara Imam Suyuti dengan Ubay bin Ka'ab itu kurang lebih sekitar 700 tahun Ustadz. Ya iyalah dengan jadi, hadis. Masa ketika kita melihat rentang waktu dari Imam Suyuti dengan Ubay bin Ka'ab, ini saya menurut pendapat saya yang awam karena saya Kristen ya, saya bukan Islam ya Ustadz. Nah, ini tentu lebih kuat hadis-hadis dari baginda Nabi. Hadis baginda Nabi yang menyatakan bahwa Ubay bin Ka'ab itu adalah Sayyid al-Qura atau Sayyidul Qura ya. Saya bisa salah ya Ustadz, mohon maaf. Nah, itu dengan tegas bahwa dialah best of the bestnya. Nah, di dalam, dan itu bukan hanya dimiliki oleh Ubay bin Ka'ab. Ada 3 orang lagi, diantaranya adalah saya lupa ya namanya, itu kebetulan di laptop saya. Nah, ada 3 lagi orang yang menyatakan bahwa ini sahih. Jadi mereka para sahabat juga, dan mereka melantunkan surat Al-Khal dan Al-Hafz. Nah, dari pemahaman ini kurang jelas ya Ustaz. Aduh, sebentar, saya lagi di atas ini. Sebentar Ustaz. Ini baterai saya juga agak ngedrop. Kurang lebih 15 menit lagi saya sampai rumah kan. Saya baru bisa ngecas ini. Jadi pendapat saya seperti ini Ustaz. Kitab ini mengatakan memang ada surat tambahan dari Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk Al-Hal dan Al-Hafz. Nah, ini tentu jauh lebih tua dari kabar dinasak tadi. Karena berdasarkan hadis, beliau adalah Sayyid al-Qura dari baginda Nabi, Kanjeng Nabi sendiri. Menurut saya hadis dari Kanjeng Nabi ini jauh lebih kuat daripada Imam Suyuti yang baru muncul 700 tahun setelah baginda Nabi Ustaz. Monggo Ustaz, silakan. Ya, itu kayaknya agak melotot suaranya jenengan itu. Agak keras ya. Nah, gini Mas Jack Cita. Makanya saya jelaskan barusan kan. Imam Suyuti nulis buku ya, kitab khusus masalah 2 surat itu. Namanya kitab Ithaful Wifdi Binabai Suratayil Khul'i wal Hifdi. Di dalam kitab itu Imam Suyuti menulis bukan asumsi beliau sendiri, bukan. Kalau itu asumsi beliau sendiri maka benar yang disampaikan Mas Jecita. Imam Suyuti jaraknya kira-kira 700 tahun ya dengan zaman para sahabat dan lain sebagainya. Karena Imam Suyuti ini lahir di tahun 900-an. Gitu. Wafatnya itu 911 kalau nggak salah. Jadi Imam Suyuti itu dalam kitab itu mengumpulkan tentang hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengenai 2 surat tersebut. Bahwa 2 surat itu sudah dinusakh dan tetap dibaca oleh para sahabat waktu sholat subuh. Jadi tidak mungkin Imam Suyuti itu bernarasi tanpa ada hujjah ya, tanpa ada dalil dari data yang dulu. Tidak mungkin. Ustadz Taufik, permisi. Gini Ustadz, karena kan sekarang sudah zaman online ya Ustadz ya. Semua hadis itu bisa diakses tentu saja. Betul kan Ustadz? Tidak semua Mas, tidak semua. Oh, karena gini. Saya pikir kita sudah sama-sama tahu ya, ada sunnah.com, ada hadis dan lain sebagainya. Nah, saya boleh nggak Ustadz minta tolong sekali ini, mohon diberikan linknya perihal hadis yang mendukung pandangan beliau. Silakan Ustadz, mohon diberikan linknya. Tapi ada linknya.
Jenengan sudah pertemanan nggak sama saya? Sih. Sudah kayaknya. Ada, sudah kayaknya. Ini aja nanti saya kirim lewat WhatsApp ya. Kalau lewat TikTok saya nggak tahu caranya. Tapi saya cari terjemahannya Mas ya. Kan waktu itu pernah saya bahas itu sama Mas Erben kalau nggak salah di Zoom itu. Itu saya nerjemahan itu nggak nemu. Jadi yang ada itu PDF bahasa Arabnya. Ada, tipis kok kitabnya, nggak tebel. Kalau mau nanti saya kirim lewat WhatsApp. Gitu, Mas Dita. Saya masih di lampu merah ini, sebentar. Bentar. Oke, siap. Maaf ya Ustaz. Tapi yang saya heran itu loh Mas Dikita, ketika jenengan mengatakan perbedaan varian dalam Alkitab itu suatu mukjizat, itu pakai dalil apa jenengan? Karena kan pasti yang diajari Yesus salah satunya kan, tidak mungkin kedua-duanya. Gimana kira-kira? Baik. Jadi kita memang mengakui adanya varian seperti itu. Dan bagi kami varian itu, kenapa itu bisa terjadi? Misalnya seperti ini yang kita sampaikan tadi. Di dalam teks yang dipegang itu terdapat karena lapuk, karena waktu, dan kemudian penyalinan itu bisa terjadi. Dulu ya, saya menganggap kitab itu memang secara totally kayak buku turun dari surga. Nah, setelah saya belajar, ternyata tidak seperti itu. Ada di dalam keimanan kami yang disebut sebagai theopneustos, atau bagaimana Allah mengilhami. Jadi manusia menulis baik itu dalam kurun sejarah, kurun waktu, tetapi ternyata Allah mengilhami itu sehingga tulisan tadi memiliki kekuatan ide dari Allah. Jadi tanpa mereka ketahui ternyata Allah sedang merancang atau memasukkan idenya, makanya disebut sebagai theopneustos. Segala tulisan yang diilhamkan Allah bermanfaat untuk mengajar dan lain sebagainya ya. Nah, jadi bagi kami varian itu tidak memiliki andil besar. Misalnya seperti yang saya sampaikan tadi, ada 70 dan ada 75. Ternyata di dalam Septuaginta diterangkan siapa sih yang 5 orang itu. Ada, nanti Ustadz bisa membuka ketika nama-nama itu dibuka ya, ketika mereka masuk ke tanah Mesir. 75 orang itu ada tambahan keturunan dari Yusuf. Nah, kemudian dari situ kami tidak bermasalahnya karena apa Ustadz? Karena kami bukan kitab verbatim. Saya ulang ya, kami bukan kitab verbatim, kitab yang didiktekan. Nah, tetapi maksudnya gimana? Verbatim itu didiktekan oleh malaikat, Ustaz. Berarti memungkinkan terjadi kesalahan, berarti memang gitu tah maksudnya? Kalau bagi kami itu bukan semacam kesalahan yang disengaja, tetapi misalnya terjadi kelapukan dalam manuskrip. Dalam kelapukan dalam manuskrip itu bisa saja terjadi hal seperti itu. Namun itu tidak melepaskan kita dari janji mesianik itu. Jadi kita mengakui kok Ustadz, ada yang disebut sebagai kritik teks, tekstual varian. Kami mengakui. Misalnya kita compare ya dengan naskah-naskah dalam tahun yang sama. Misalnya abad 10 ada naskah-naskah Yunani seperti para pujangga-pujangga Yunani. Itu pun mereka memiliki varian. Dan sayangnya paling tua itu baru abad 10 Masehi. Jadi saya balik ya. Mereka ada di 10 sebelum Masehi. Tapi ditemukan yang paling tua naskah mereka itu ada di 1000 Masehi atau abad 10 Masehi. Nah,
mereka pun juga memiliki tekstual. Nah, dalam hal ini kami juga melihat Quran pun memiliki varian tekstual. Nah, ketika Ustadz mengatakan tadi tanpa atau belum ya bisa dibilang belum, tanpa Ustadz menunjukkan link, menunjukkan bahwa hadis sahih yang dipakai itu, saya belum bisa mengatakan bahwa kedua surat itu beneran sudah dinasak oleh baginda. Kenapa? Karena Sayyidul Qur'an itu bukan gelar yang main-main, Ustaz. Sayyidul Qur'an itu berarti dia berada di atas dari Ibnu Mas'ud, di atas dari siapa? Mu'adz bin Jabal. Dari keempat sahabat itu di mana mereka harus belajar. Bahkan dalam satu riwayat kalau tidak salah bahwa Allah Subhanahu wa taala menyebut nama dari siapa? Ubay bin Ka'ab, yang membuat Ubay bin Ka'ab menangis pada waktu itu. Berarti ada keistimewaan. Mas. Memang, ya, ada keistimewaan. Ubay bin Ka'ab ini istimewa banget loh orangnya. Betul. Jadi saya melihat ada keistimewaan itu. Nah, dari sini ketika seorang yang istimewa ini dan dikonfirmasi oleh dua sahabat yang lain, yaitu saya juga mengkonfirmasi keberadaan dua surat ini. Nah, di sini saya melihat bahwa hadis yang belum Ustadz sampaikan ke saya ini masih dalam posisi gugur, Ustadz. Karena pertama, yang pertama saya lupa namanya, kedua saya lupa namanya. Ketiga, Fihris juga mengakui. Kemudian dalam buku Fi'il Ulum itu diakui juga. Saya luruskan sebentar, Mas. Fihris itu cuma kumpulan judul kitab, Mas, bukan kitab satu atau ulama, iya gitu. Lanjut. Oh iya. Oke, saya kalau saya ada kesalahan mohon dikoreksi ya, Ustadz ya. Baik. Kemudian enggak apa-apa, kita santai aja kok, diskusi santai. Siap Ustadz. Kemudian di dalam Al-Masahif juga dibahas hal yang demikian. Jadi artinya ada banyak hal-hal yang menguatkan bahwa kedua surat itu memang eksis. Tetapi lah pertanyaan saya, ya ini udah bagian internal ya, kami nggak bisa cawe-cawe istilahnya, kami nggak punya hak untuk karena ini internal. Cuman saya melihat Ustadz, saya boleh nggak, saya mode agak polemikus sedikit gitu, boleh nggak nih? Saya mode polemikus sedikit ya. Nggak apa-apa, santai aja. Oke, saya pakai mode polemikus saya ya. Dalam hal ini saya melihat Utsman dia berkepentingan dengan stabilitas politik. Itu saya mode polemikus saya seperti itu, Ustaz. Beliau memiliki kepentingan stabilitas politik. Kenapa? Oke, langsung karena jawab ya. Oh ya, monggo silakan, Ustaz. Nah, ya ini. Saya open cam ya. Kan saya di layar yang besar ini, jadi enak. Ini kita pakai hadis lah, Mas ya, bukan Quran dulu ya. Ya, Quran terlalu jauh. Ya, saya pakai mode polemikus juga ya sekarang ya. Silakan. Nah, Al-Quran kalau dibandingkan Bible itu jauh. Kenapa? Ini kita bandingkan dengan hadis sahih saja. Ini hadis sahih, Mas ya. Nah, was sahih lugotan diddul marid. Kata sahih secara bahasa adalah lawan kata dari sakit. Wastilahan secara istilah ilmu hadis. Hadis sahih itu apa? Huwal hadis adalah hadis alladzi ittasala sanaduhu, yang sanadnya sambung ya dari orang yang mengucapkan sampai Nabi, binaklil adlid dhabit an mislihi, yang meriwayatkan harus orang yang adil dan cekatan kecerdasannya di atas rata-rata, min ghairi syududzin, tidak ada syad, wala illatin qadihah, dan tidak ada ilat qadihah. Apa itu ilat qadihah setelah ini? Al-awwal, ini hadis sahih saja. Kita bandingkan sekarang hadis sahih dengan Bible. Al-awwal, yang pertama, hadis sahih itu wajib yang namanya ittisalus sanad. Sanadnya harus sambung.
ai isnadi dzalikal matan. Matannya dia mendapatkan matan ya, apa kunci dari kalimat hadisnya itu harus sama. Bi ayyakuna qad rawahu kullu rajulin min rijalihi an syaikhihi min awali sanad ila akhirih. Dari yang dia ucapkan bisa dibuktikan dengan terus sampai guru-gurunya, sampai Rasulullah terakhir, itu sanadnya benar-benar seperti itu bacaannya. Ini yang pertama, Mas, sanadnya sambung. Yang kedua, syaratnya hadis sahih adalatur rawi. Rawinya harus adil. Adil itu maksudnya apa? Malakatun tahmilu ala mulazamati taqwa wal muru'ah. Adil yang dimaksud di sini adalah suatu kelebihan diri yang dimiliki oleh seseorang agar dia selalu bertakwa dan menjaga kewibawaannya. Ini harus begitu orangnya, baru bisa dikatakan hadisnya sahih. Yang ketiga, tamamu dhabtir rawi. Keilmuannya itu di atas rata-rata, kepintarannya di atas rata-rata. Nah, tamamu dhabtir rawi dibagi menjadi dua. Yang pertama dhabtu sodrin, dia hafal. Yang kedua dhabtu kitabin. Dhabtu kitab itu andaikan dia disodorkan suatu tulisan hadis, dia bisa tahu hadis ini sahih atau tidak. Seperti itu. Kemudian yang keempat, Mas, khuluwuhu minasyudud. Tidak terjadi syad dalam hadis itu. Maksudnya apa? La yukhalifu dzalika thiqah man huwa arjahu minhu minar ruwat. Hadis yang dia sampaikan tidak bertentangan dengan orang yang lebih hebat dari dia dalam keilmuan. Nggak boleh sampai bertentangan. Kalau bertentangan dengan orang yang lebih alim, lebih hebat dari dia, maka hadisnya gugur jadi hadis sahih. Al-khamis, yang nomor 5, khuluwuhu minal illah. Tidak terjadi illat. Illat itu apa? Ai la takunu fihi illatun wal illah wasfun khafiyun yaqdahu fil qabul. Ada suatu cacat dalam hadis itu yang menyebabkan hadis itu tidak diterima. Contohnya seperti bertentangan dengan Al-Qur'an, bertentangan dengan pengajaran Nabi yang asal, hukum pokok asal, maka hadis itu gugur dikatakan hadis sahih. Hadis sahih saja ketatnya seperti ini, Mas. Gitu. Apalagi Quran. Seperti itu. Monggo, lanjut Mas Jack. Tadi salah satu syarat hadis sahih itu tidak boleh ada skandal moral dari perawinya, Ustaz. Skandal moral, skandal itu apa sih? Maksudnya isu-isu yang berkaitan dengan moral, misalnya, mohon maaf, dia melakukan zina semuanya ya? Iya, misalnya gitu. Iya, nggak boleh itu. Sisi boleh. Hadis pun nggak boleh, Ustaz. Iya, nggak boleh. Hadis kalau, itu akan gugur sahihnya kalau sampai salah satu orang yang meriwayatkan pernah bohong, seumpama, nggak boleh. Kalau misalnya dia pernah ketahuan misalnya berzinah gitu, itu gagal tidak, Ustaz? Hadis. Iya, gagal. Oke. Itu dalam posisi hadis ya, Ustaz? Ini kalau hadis, apalagi Quran gitu loh. Oke. Kalau misalnya di dalam Quran terjadi itu berarti lebih pasti nggak benar lagi ya gitu ya? Iya, seperti itu. Oke. Iya. Oke. Saya nggak bahas kesana dulu ya. Jadi boleh nggak, Ustaz? Apa yang Ustadz sampaikan tadi, mohon maaf, saya mohon di-share di sini linknya supaya kita bisa bedah bersama bahwa oh iya ini sudah dinasah. Jadi linknya di mana? Kemudian karena ketika kita berkata oh ini ada dalam bahasa Arab, nah itu kita sama-sama ngawang ya, Ustadz ya. Iya, saya nyari terjemahannya nggak nemu itu. Ya betul, kita masih sama-sama ngawang. Nah ini saya coba bukakan ya, Ustadz, dari buku, sebentar. Saya sapa teman-teman di bawah ya. Ini udah 200 orang ini yang nonton nih. Ini Ustadz Najah live nggak ini? Maaf nih. Enggak live saya. Oh, enggak live. Aku soalnya juga nggak pernah bisa live ini. Ini ada yang sebut saya nih. Sebentar ya Ustadz, aku buka laptop saya udah sampai di rumah nih. Thank you. Gitu. Misalnya, sebentar. Jadi gini Mas ya, seumpama ada pertanyaan jenengan yang nggak bisa saya jawab, saya jadikan PR nanti, gitu. Iya. Begitupun. Sama. Iya. Ya, jadi karena saya juga bersifat seperti itu, Kak Ustadz. Sama dengan saya belajar agama dari kita kan sama-sama agama ngaji, yang luas ya, gitu. Ya, siap. Saya ngaji dari Ustadz Najah ini. Saya belajar seperti itu juga. Siap Ustadz. Sebentar.
ini ada salah satunya. Jadi dari buku siapa itu? Sejarah Rekonstruksi Quran, Ustaz. Saya tidak tahu beliau dari JIL atau dari mana ya. Tapi mari kita sama-sama lupakan itu karena kita bicara keilmuan. Betul ya Ustaz ya? Kita bicara keilmuan. Nah, bicara keilmuan sudah sana. Nah, oh ya, gini Ustaz. 2 surat tambahan itu eksis dalam Mushaf Ubay bin Ka'ab, Ibnu Abbas, dan Abu Musa. Jadi kalau di dalam keimanan kami 2 saksi itu perkara sah. Nah ini sudah ada lebih dari 2, udah ada 3 orang. Nah salah satunya adalah Sayyidul Quro. Berarti ini kuat sekali gitu loh Ustaz. Nah di dalam buku Fi'il Ulumnya Imam Suyuti, beliau juga membahas juga bahwa sebentar. Ini saya punya kitab aslinya itu Mas. Ya itu kan ada 2 jilid ya Ustaz ya. Saya punyanya PDF soalnya. Ya ini. Al-Itqan fi Ulumil Quran. Ya betul Ustaz, betul. Imam Suyuti. Ya. Imam Suyuti ya betul. Kemudian, nah maksud saya seperti ini Ustaz. Luar biasa loh. Saya ketika ada yang moralnya cacat itu langsung dibuang dan itu dianggap tidak sahih. Nah, iya, gitu. Iya, itu hadis sahih Mas, apalagi Quran gitu loh. Iya. Berarti dalam Quran pun sama ya Ustaz. Kalau ada baginda mengalami cacat misalnya, ada sedikit nila gitu pasti Quran juga gugur ya Ustaz ya. Tidak mungkin lah baginda melakukan cacat itu. Oke. Ya, aku nggak mau bahas sana Ustaz. Oke. Ini saya dengar Ustaz mau debat dengan Pak Pras ya, sebentar lagi ya. Ini Pak Pras jam 8. nge-tag saya juga ini. Masih jam 8 ya? Oke, siap Ustaz. Jadi saya cuma mohon aja sih Ustaz, karena saya melihat bukti-bukti saya cukup kuat. Yang pertama tadi, ada 3 mushaf yang mengatakan itu ada. Kemudian Ubay bin Ka'ab didukung oleh baginda Nabi sebagai qori terbesar. Kemudian baik itu kumpulan tadi Fihris, kemudian Al-Masahif dan Fil Kulum, Al-Itqan fi Ulumil Quran jilid 2 kalau tidak salah, itu juga mengakui bahwa itu benaran ada. Nah, sementara yang Ustadz berikan itu adalah hadis yang saya minta tolong ini untuk PR ya mungkin Ustadz. Saya mohon diberikan linknya untuk kita baca bersama. Jawab dulu pernyataan dari jenengan barusan. Yang pertama tentang pengakuan Nabi dan para sahabat tentang kealiman seseorang yang bernama Ubay bin Ka'ab. Nah, itu tidak pernah kita pungkiri Mas ya, bahwa Ubay bin Ka'ab adalah salah satu sahabat yang ahli Al-Quran. Tapi pernah nggak Mas Jack Cheat Ubay bin Ka'ab ketika 2 surah Qur'annya tidak dimasukkan dalam kodifikasi Al-Quran, kok dia tidak menentang, kok dia tidak marah, dan tidak ada narasi bahwa Ubay bin Ka'ab itu menentang atau bertanya, tidak usah menentang lah, bertanya, kenapa kok 2 suratnya tidak dimasukkan, dia kok apa ya namanya, kalau bahasa Arabnya itu i'tirad. Nanti aja. Bukan ada data nanti seperti itu. Jadi tidak ada data di dalam sejarah ketika 2 surah Al-Khul'u dan Al-Hifdzu itu tidak dimasukkan dalam kodifikasi Al-Quran di masa kekhilafaan Sayyidina
Utsman, jangankan menentang, bertanya aja, kenapa kok dimasukkan? Itu udah ada. Seperti itu. Dan itu menunjukkan kebenaran para ulama yang mengatakan hadis itu, surah itu sudah dinasakh. Jadi sudah tahu semua. Masa Sayyidina Ubay bin Ka'ab gak tahu? Kan seperti itu, dia ahli Quran kok. Makanya dia ada usah nanya-nanya gitu. Kemudian yang kedua, tentang penulisan ulumul Quran, al-Itqan fi ulumil Quran. Nah, kitab al-Itqan fi ulumil Quran yang ditulis oleh Al-Imam Abdurrahman bin Abi Bakar As-Suyuti itu hanya menampilkan beberapa data. Jadi gini Mas, cara metode penulisannya. Beliau Imam Suyuti itu menerapkan bab-bab tentang ilmu mengetahui Al-Quran. Itu beliau menyodorkan semua pendapat. Tidak beliau kaji persatu-satunya. Nanti kajian beliau di satu persatunya itu beliau sisihkan di kitab yang lain. Ada kalau hukum fikih ada kitab namanya Al-Ashbah wan Nadhair. Kalau tafsir ada Al-Iqlil fi Istinbati Tanzil. Kalau masalah dua surat itu namanya kitab Ithaful Wifdi binabai surayatil khul'i wal hifdi. Jadi ada nanti. Itu hanya kitab induk menerangkan bab Quran secara umum, gitu Mas. Sama seperti pernyataan teman-teman Kristen ketika bertanya kepada Muslim, kenapa kamu tidak mengakui Paulus di dalam surah Yasin nomor 14? Di sana jelas utusan Nabi Isa namanya Paulus, ada yang namanya Yohanes. Kenapa kok tidak diakui? Itu ada tertulis di dalam kitab tafsir Ibnu Katsir. Nah, ini kelemahan, maaf ya sebenarnya, ini kelemahan teman-teman Kristen tidak tahu metode penulisan kitab tafsir Ibnu Katsir. Kitab tafsir Ibnu Katsir itu penulisannya menyampaikan beberapa riwayat. Nanti akan beliau jelihkan lagi riwayat tersebut di kitab satunya, namanya Al-Bidayah wan Nihayah, yang sama-sama ditulis oleh Al-Imam Ibnu Katsir. Itu tertulis dhaif jiddan, palsu hadis itu. Tentang riwayat utusan Nabi Isa atau Yesus itu yang bernama Yohanes dan Paulus. Nah, metode penulisan suatu kitab itu harus jenengan pelajari dulu, Mas Jack kita, biar cepat nyambung nanti. Gitu. Monggo lanjut. Oke, siap Ustaz. Jadi saya masih belum bisa bergeming. Tapi terima kasih atas ilmunya. Saya ngaji ya ini Ustaz ya, dari ilmunya Ustaz ini. Tapi untuk dalam hal ini saya masih belum bisa bergeming soal eksistensi surat itu. Kenapa? Karena memang ada beberapa data-data yang menyebutkan bahwa itu ada. Kemudian di mana hadisnya, kayak misalnya gini ya, sunnah.com/muslim 821 misalnya kayak gitu kan. Nah itu saya rasa itu bisa menjadi apa ya, wacana buat kita, dan itu semakin memperjelas buat kita. Kemudian kalau bantahan singkat saya ya Ustadz ya, permasalahan kenapa Ubay tidak protes misalnya seperti itu. Nah ada juga riwayat di mana Ubay ikut di dalam kodifikasi. Nah, ada juga riwayat yang mengatakan bahwa Ubay sudah meninggal dalam kodifikasi. Nah, jadi ada beberapa riwayat yang memang berbeda-beda ya. Nah, kemudian ketika Ustadz nah, ini cukup menarik Ustadz. Karena saya melihat, tapi saya harus cari catatan saya ya. Ini PR buat saya. Jadi gini. Pada waktu itu Ibnu Mas'ud dia mengatakan seperti ini. Ada sebuah riwayat yang lumayan sahih, saya melihat juga. Dia mengatakan seperti ini, bahwa saya meminta murid-murid saya menyembunyikan mushaf-mushaf yang saya punya dari Utsman. Jadi ini menunjukkan bahwa Mas'ud protes pada waktu itu, karena ada beberapa riwayat yang mengatakan bahwa saya ketika Sa'id bin Sabit dia masih kecil, saya sudah dapat 70 surat. Nah, kenapa ke Zaid ini lebih apa ya? Mungkin ya saya bisa keliru ya Ustaz ya. Kenapa Zaid
lebih dipakai oleh Utsman. Nah, ini mode polemikus saya sekali lagi. Saya terangkan mode polemikus saya. Tadi kan dipotong ya Ustadz, karena saya hargai Anda. Nah, dalam mode polemikus saya mengatakan seperti ini. Orang-orang prajurit yang berasal dari Syam, mereka mengikuti Ubay bin Ka'ab. Sementara prajurit yang berasal dari Irak, mereka mengikuti Ibnu Mas'ud. Nah, Utsman sebagai seorang pemimpin, kalau saya mengambil sebelah sini, maka saya akan berhubungan dengan prajurit sini. Kalau saya mengambil sebelah sana, saya akan berhubungan dengan prajurit sebelah sana. Jadi dia untuk kepentingan politik. Nah, apakah narasi polemikus saya itu salah? Nah, ternyata di dalam buku sejarah kodifikasi Quran, saya lupa di halaman berapa, tapi saya tidak dalam ranah berbohong, jadi saya mengatakan ranah apa adanya. Memang ada salah satu yang menyebutkan bahwa atas pertimbangan politis, kurang lebih seperti itu. Karena itulah punyanya keduanya tidak dipakai. Karena memang ada perbedaan punya Ibnu Mas'ud yang mungkin dikatakan itu catatan-catatannya dia. Tapi kita tahu bahwa itu dilantunkan gitu loh. Kalau misalnya memang hanya terjadi perbedaan qiraat, maka apa yang dilakukan oleh Utsman bin Affan itu beliau sedang menyalahi hadis Nabi mengenai 7 qiraat. Tetapi yang beliau lakukan, kenapa harus dikodifikasi? Misalnya gini, dalam zaman Baginda boleh ada terjadi 7 qiraat. Nah, apa kepentingan Utsman mengubahnya menjadi 1? Sedangkan Baginda sudah mengatakan harusnya 7, diubah menjadi 1. Nah, ini atas dasar otoritas siapa? Kecuali memang kalau kita coba selam pada masa itu, memang perbedaannya itu jurangnya besar antara punya Ubay bin Ka'ab dengan Ibnu Mas'ud, sehingga harus dibuat menjadi 1. Nah, setelah 1 ini pada zaman Ibnu Mujahid ya, kalau nggak salah ya Ustaz ya, itu pun berubah menjadi 7 varian. Nah, kemudian berubah menjadi 10, kemudian berubah menjadi 14. Nah, setelah 14, saat ini mungkin kita bisa pegang ada kurang lebih sekitar 30-an ya Ustaz ya. 30-an ini kalau tidak salah. 30-an perbedaan dari pra-Utsmani, pra-kodifikasi. Nah, saya juga memiliki masih beberapa perbedaan setelah masa Utsmani, Ustadz. Misalnya, sebentar. Misalnya seperti ini. Masjid kita ada Ustadz Alwan pengen naik juga, boleh nggak ya? Kira-kira itu di bawah itu. Minta naik. Monggo, silahkan. Saya tidak izin ke hostnya dulu. Ya, monggo boleh. Mas host. Ini KTM. Mina ini Mbak Monik kayaknya ini ya, kalau dari suaranya. Gimana Mbak Monik? Boleh nggak itu Ustadz Alwan naik itu? Silakan. Kalau saya bukan host soalnya. Itu minta naik mungkin beliau ada Alwan yang diturunkan. Mungkin ada yang satu. Silakan. Ya, lanjut Mas Jajita. Setelah selesai baru saya jawab ya. Oh ya, baik Ustaz. Jadi itu tadi yang saya sampaikan adalah Selamat malam Ustadz Alwan, lama tidak setua. Selamat malam Bang. Ada Pak Pres nih yang manggil Ustadz Naza. Iya, ini setelah ini lanjut Ustadz ya, masalah Ustadz Alwan, kodifikasi Al-Quran dan Bible temanya nih Ustadz Alwan. Jadi setelah ini saya langsung ke Mas Pras soalnya. Di tag terus ini. Oke. Ya. Soalnya ya, jadi intinya intinya gini Masjid kita. Yang pertama ya, tentang sahabat Abdullah bin Mas'ud, bahwa ada perbedaan ya di dalam mushafnya itu. Setelah diteliti
oleh Al-Imam Ibnu Hazm dan Al-Imam An-Nawawi. Satu contoh yang sering ditanyakan sama teman-teman di Zoom, teman-teman Kristen. Itu kenapa sahabat Abdullah bin Mas'ud kok tidak memasukkan surah Al-Fatihah dan surah An-Nas dan Al-Falaq. Nah, di dalam mushafnya. Nah, ini menjadi pertanyaan ini dan beberapa kali ditanyakan. Padahal surah Fatihah ini yang wajib dibaca ya, setiap sholat itu wajib malah gitu. Jadi kalau nggak mampu surah Fatihah baru boleh yang lain. Kalau masih mampu membaca tetap wajib baca suratul Fatihah. Ternyata di mushaf Abdullah bin Mas'ud udah ada itu ternyata. Nah ini kan pertanyaan besar gitu. Saya juga mengkaji itu setelah saya cari sanadnya, karena di dalam Islam itu masjid kita erat kaitannya dengan istilahnya sanad. Makanya Al-Imam Abdullah bin Al-Mubarak mengatakan al-isnadu minad-din laulal isnad laqala man syaa ma syaa. Sanad bagian dari agama, andaikan tak ada sanad maka orang akan berkata semaunya. Karena dulu di zaman sahabat gini masjid kita. Kalau ada riwayat ya, saya menyampaikan hadis seumpama di zaman sahabat. Maka sahabat yang lain akan mengatakan kepada saya, sammu lana rijalakum. Sampaikan kepada kita, kamu dapat dari siapa saja hadis itu. Siapa saksinya? Siapa buktinya? Gitu. Itu hadis itu, belum Quran. Nah, sedangkan Imam Ibnu Hazm dan Imam An-Nawawi ya dalam Syarah Sahih Muslim dalam Al-Majmu' itu meneliti tentang sanad-sanad yang mengatakan sahabat Abdullah bin Mas'ud tidak memasukkan Al-Fatihah dalam mushafnya, tidak memasukkan surah Al-Falaq An-Nas dalam mushafnya, itu sanadnya tidak sahih. Maksudnya itu tidak ketemu nyambungnya ke Rasulullah kemana ini? Karena buktinya sampai detik ini masjid kita bukti validnya ya. Di daerah Irak ya, yang kebanyakan mengikuti kiroahnya Imam Ibnu Mas'ud itu ada. Mereka memiliki sanad yang Qur'annya itu sambung kepada sahabat Abdullah bin Mas'ud dan itu ada ternyata. Al-Fatihahnya ada, surah An-Nasnya ada dan Al-Falaqnya ada. Jadi itu memang perlu kajian-kajian dan kajian memang masjid kita. Tapi akhirnya ketemu kok, gitu. Akhirnya ketemu pasti mana yang kuat pendapatnya dan mana yang nggak kuat. Karena para ulama kita dalam menjaga hadis saja sampai ada ilmu yang namanya jarhu wa ta'dil. Orang ini dipercaya atau tidak, orang ini pernah melakukan dosa besar atau tidak, sampai seperti itu. Apalagi Quran yang syaratnya harus mutawatir. Quran itu syaratnya harus mutawatir, Bang Jack. Mutawatir itu apa? Mutawatir itu ramai diketahui gitu. Jadi saya tahu, dia tahu gitu. Itu syaratnya. Jadi tidak mungkin Al-Quran ini akan mencederai dari ilmu yang namanya mutawatir. Ilmu hadis itu istilahnya mutawatir, harus ramai disaksikan, harus diketahui gitu kira-kira Mas Jack. Mungkin itu dulu, saya di tag terus sama Mas Pras ya. Lanjut Ustaz Alwan. Siap Ustaz. Ya, kapan-kapan kita ngobrol lagi. Malam. Oke, siap. Selamat malam Ustaz Naja. Assalamualaikum Ustaz Alwan. Ini. Terima kasih ya. Ngajak ya, terima kasih. Kapan-kapan saya mampir lagi ya. Oh, sama-sama. Ya, selamat malam Ustadz Alwan. Selamat malam Bang Jack. Ya, sehat Ustadz. In between lah. Ini Pak Jack Citos itu Pak Fahin udah bilang Zoom-nya udah dibuka. Iya. Oh iya, tadi soalnya gini, ada yang minta dibimbing dari sebelah, tapi aku malah ada Ustadz Alwan di sini. Gimana ya? Ustadz Alwan, saya minta maaf nih sebelumnya. Tadi itu ada yang minta dibimbing dari non Kristen. Jadi saya mungkin belum bisa diskusi dulu ya Ustadz Alwan sebelumnya.